Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Marula Dipa dalam podcast James The Project Amplakan. Malam ini kita tetap mengulik lagu-lagu dalam iringan akustik tentunya. Ya, selain itu juga, selain kita jamming lagu-lagu akustik, tentunya akan ada obrolan-obrolan santai dari bintang tamu atau guest star yang sangat kompeten dan kredibel. Tentunya obrolan ini bukan hanya sekedar obrolan santai, tetapi juga obrolan yang inspiratif. Dan malam ini telah hadir di studio seorang bintang tamu. Beliau adalah seorang seniman, kemudian beliau adalah seorang ASN juga. Beliau adalah merupakan seorang sekretaris dari Dewan Kesenian Lampung Utara. Beliau juga seorang pencipta lagu, dan beliau juga seorang guru vokal untuk para penyanyi-penyanyi yang berminat pada bidang menyanyi. Dan beliau adalah siapa lagi kalau bukan Bung Awang Mursal. Assalamualaikum Bung Awang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, senang sekali malam ini bisa berjumpa dengan Bung Awang dalam podcast yang sederhana namun mudah-mudahan bermanfaat bagi generasi milenial ya. Karena ya, seperti yang kita ketahui bahwa dunia musik itu dari berbagai lapisan kalangan dan usia itu sangat menyukainya ya. Mudah-mudahan dengan mereka menonton podcast kita ini menjadi wacana dan menjadi acuan mereka dalam melakukan sesuatu yang positif ya. Iya, benar sekali. Iya, tentunya dengan Bung Awang ini aku bukan kenal malam ini aja para Amplikers. Jadi aku kenal sama beliau ini sudah dari sekitar 20 tahun yang lalu ya, zaman-zaman aku masih sekolah, pertama kali ikut-ikut festival menyanyi, kemudian dan lomba-lomba yang berhubungan dengan musik selalu ketemu dengan beliau ini. Nah, Bung Awang boleh cerita enggak sih sebetulnya sebelum seperti sekarang Bung Awang itu memulai debut di dunia musik itu sejak kapan? Baik, pertama selamat malam buat semuanya. Iya, buat Iya, Amplikers. buat teman-teman semuanya. Kalau berbicara dari awal, Iya. ya, kebetulan kita dari mungkin udah lama sekali ya, Bung Iya. Marudin ya. Dari SMA Era tahun 2000-an lah ya. 90 malah. 90. Iya. Iya. Jadi 2000-an itu udah festivalan lah. Iya, 90-an, udah. ya. Kalau kita di apa namanya menyukai khususnya di bidang seni musik itu memang udah dari 90-an. Iya. Dari kita SMA itu kita memang sudah menyukai, kemudian setelah lulus SMA ya kita terus ya banyak mungkin Ya namanya hobi iya, sudah mendarah daging betul, ya. betul. Bermusik dari sejak zaman sekolah. Iya, jadi Bung Awang ini betul mendalaminya sejak dari sekolah sampai ya saat ini gitu. Iya. Dan saat ini tuh dia juga jadi owner Aviva Musik ya. Jadi Ampliker, beliau ini multi talenta juga sebetulnya. Iya. Jadi bermain musik juga bisa, kemudian menjadi komposer, mengarang lagu juga bisa. Iya. Jadi memang sosok seniman yang patut diperhitungkan khususnya di Lampung Utara ya. Dan beliau ini juga selalu menggugah setiap insan-insan yang mencintai musik. Seperti misalnya selalu bikin festivalan, apa itu festival lagu daerah Lampung, apakah itu juga festival lagu-lagu kenangan, beliau selalu gitu menjadi promotor untuk itu. Nah, bisa diceritakan nggak sih Bang Awang apa yang mendasari itu semua gitu loh? Baik, Bung Marudin. Jadi kebetulan kalau yang mendasarinya sebenarnya banyak. Ya, pertama kita memang ingin menciptakan
seniman-seniman baru ya, khususnya generasi muda ya. Iya. Itu salah satunya. Jadi kita mungkin untuk menciptakan seniman-seniman baru, musisi-musisi baru, yang insya Allah mungkin kedepannya nanti ya tidak menutup kemungkinan akan mengangkat ya daerah kita sendiri, baik itu mungkin kabupaten, provinsi maupun nasional. Jadi kita artinya yang sifatnya positif lah ya. Itu pun juga ya kita melalui audisi lah ya. Ya mungkin sendiri Bu Marudin jadi juga ya. Intinya ya Amplikas. Jadi intinya sebagai wadah pembibitan ya. Jadi betul, membina bibit-bibit baru yang ingin muncul ke dunia tarik suara, ke dunia seni musik atau ke dunia entertain ya. Jadi sangat mulia sekali. Jadi bagi adik-adik yang punya bakat, terus asah bakatnya, kemudian terus ulik kemampuannya, ikut festival-festival, ikut lomba-lomba, karena itulah ya langkah atau jalan untuk kita menuju karir gitu kan. Karena dari sebenarnya gini, kalau aku merasa ya nikmatnya ketika kita punya hobi, kemudian kita kompetisi, menang, kemudian ketemu jalan jadi seorang entertainer. Ya, jadi ada istilah Bung Ridwan Kamil yang aku selalu pakai, kerja hobi yang dibayar gitu ya. Jadi Amplikers, malam ini banyak sih sebetulnya cerita-cerita atau obrolan-obrolan yang menarik. Seperti misalnya kan pada masa pandemi ini, dari tahun lalu, dari sebelum zamannya PPKM itu PSBB ya. Benar. Ya, sebagai seorang musisi, sebagai seorang seniman, mungkin tidak hanya saya, mungkin juga Bung Awang juga merasakan. Ya, kita sampai pernah sama-sama menghadap Ketua DPRD Bapak Romli untuk dimintakan atau dicarikan solusi supaya tidak terlalu lama kita seniman-seniman ini menganggur selama PSBB kala itu tahun lalu ya. Benar. Nah, ini menjadi menjadi sebuah kenangan dan menjadi sebuah momen yang tentunya nggak bisa dilupakan begitu aja benar, Bung Awang ya. Betul. Nah, terus sekarang gimana nih Bung Awang? Ketika itu kan tahun lalu PSBB kita melakukan terobosan seperti itu. Nah, tahun ini pada saat PPKM gimana ininya? Atmosfernya, ruang geraknya gimana nih? Baik. Kalau kita berbicara dari tahun kemarin ya semua artinya kita insan musik, artinya pekerja seni ataupun yang lain-lainnya ya mungkin merasakan lah ya bagaimana mungkin sulitnya kita untuk beraktivitas, untuk mencari rezeki dan lain-lain, itu sangat kita rasakan sekali. Seperti tahun kemarin ya mungkin kita bersama-sama ya artinya kita berusaha kepada mungkin mencari solusinya kepada pemerintah daerah kita ya. Alhamdulillah ada hasil ya. Ada hasil, artinya kita insan musik, pekerja seni dan lain-lain semuanya sudah bisa merasakan artinya ketika PSBB kala itu begitu kita menghadap dicarikan solusinya dan kala itu juga hanya beberapa bulan kemudian kita bisa beraktivitas kembali karena jujur sebagai seniman kalau kelamaan nganggur maka karya-karya semua jadi mandek. Imajinasi, kreativitas juga jadi terbatas, jadi nggak enak gitu kan. Harusnya ada karya terbaru yang ini, harusnya ada terbaru yang begini. Nah, itu jadi mandek karena apa? Karena situasi dan kondisi ya. Tapi alhamdulillahnya kita di Lampung Utara sekarang sudah mulai zona kuning kembali, sudah mulai mudah-mudahan perlahan-lahan menjadi zona hijau sehingga semua kegiatan kita bisa berjalan, semua aktivitas kita bisa berjalan ya. Baik para Amplikers, bukan hanya sekedar obrol-obrolan tentang musik, dunia musik, kesenian, tapi juga nanti Bung Awang juga akan jamming, akan melakukan sebuah performing ya, baik dengan iringan akustik, dia akan menyanyikan lagu, apakah itu lagu ciptaan beliau sendiri ataukah mungkin lagu
lagu orang lain yang diulik. Tetap jangan kemana-mana, tetap di James The Project Amplakan. Seruit lampu, seruit lampu, seruit lampu, dikenang aja zaman wat lala tiung pemepul sambal no dilan menggalo dan lopo gadis sekeli lapah ga menganje jamu musik moho gam soko hati gam mengan nyeruit labu lalap kucu gigi lalap kucu jambe gulai no punyu bawa naya ragem no ijo seruit lapu ciwi gam ulun lapu matoho mak modo nyeruit lapu matoho mak modo nyeruit lampu seruit labu seruit labu seruit labu. Hai, kembali lagi dengan James The Project Amplakan. Tadi telah kita saksikan jamming dari Bung Awang Mursal dengan lagu ciptaannya Seruit Lampung. Dan kali ini di studio kita telah dianterin makanan cemilan sehat juga enak, yaitu dari Cireng Bandung Ayadi. Cireng Bandung Ayadi ini ada 3 varian rasa, ada cireng isi ayam suwir, kemudian ada isi keju, dan juga ada isi sosis. Silahkan diorder. Aku cicipin ya, yuk kita cicipin. Aku cicip yang rasa isi ayam, Kak Awang isi keju. Oke, kita celup-celup di sausnya yang merah merona. Enak, cirengnya endul, kemudian dibuat dengan bahan alami, kemudian tanpa menggunakan MSG dan tanpa menggunakan bahan pengawet. Buat ampliker, buat semua yang ada atau yang kepo pengen nyobain cireng Bandung Ayadi, deskripsinya ada di bawah ini. Silahkan order. Ya. Oke, baik ampliker semua, sebelum menutup bincang-bincang kita pada malam hari ini, jangan lupa untuk kalian subscribe, komen, like, dan share demi perkembangan konten kita sehingga kita tetap terus produktif dan berkarya. Jangan sampai tidak subscribe ya, ditunggu loh. Kita tunggu. Oke, ampliker semua, James The Project pada malam hari ini kelar sudah perbincangan kita dan jamming juga dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Dan tetap tunggu karya-karya dan bintang tamu selanjutnya tiap malam minggu di James The Project. Bye-bye.